akhirnya sampai juga ya kamu di video yang kedua ini. Setelah tadi kamu belajar terkait gerak refleks dan juga mekanismenya, sekarang kita belajar sebenarnya apa sih yang menyebabkan gerak refleks itu ada? Struktur apa sih yang ada di belakangnya? Nah, jawabannya adalah struktur saraf. Struktur saraf ini terdiri dari banyak sekali bagian. Nah, habis ini kita cari tahu ya bagian apa saja dan fungsinya. Yang pertama ada akson. Akson berfungsi meneruskan impuls dari badan sel ke sel lainnya. Beberapa akson bisa mencapai panjang 1 meter loh, seperti pada saraf yang menghubungkan tulang belakang ke kaki. Nah, selanjutnya kita juga punya dendrit. Dendrit berfungsi untuk menerima impuls atau sinyal dari sel lain dan dikirimkan ke badan sel. Dendrit bisa bercabang-cabang. Satu neuron bisa punya ratusan dendrit, mirip pohon, sehingga makin banyak informasi yang bisa ditangkap. Di dekat dendrit ada juga badan sel. Badan sel ini mengandung inti dan organela sel lainnya loh. Dan di dalam badan sel terdapat struktur unik bernama badan misal yang bertugas membuat protein penting bagi fungsi saraf. Nah, di dekat badan sel biasanya kita menemukan nukleus. Nukleus atau inti sel berfungsi sebagai pengatur kegiatan sel saraf atau neuron. Oke, mundur, kita pindah ke belakang. Nah, di sini kita bisa menemukan sulbung mielin. Sulbung mielin berfungsi mempercepat jalannya impuls dan melindungi akson. Dengan mielin, impuls bisa melompat dari satu titik ke titik lain. Ini disebut konduksi saltatori. Nah, hal ini membuat sinyal 10 kali lebih cepat. Oke, sekarang kita berbesar dan kita menemukan sel Schwann di tengah sulbung mielin. Sel Schwann berfungsi membentuk sulbung mielin, mempercepat impuls, dan membantu regenerasi saraf. Nah, artinya mereka bisa membantu memperbaiki saraf yang rusak. Oke, dan di tengah-tengah sulbung mielin kita akan menemukan nodus Ranvier. Nodus Ranvier berfungsi sebagai tempat masuknya ion. Tanpa nodus Ranvier, impuls akan berjalan lambat. Celah ini seperti batu loncatan bagi sinyal listrik di sepanjang akson. Nah, sekarang kita geser ke paling ujung. Ini adalah bagian yang terakhir tapi yang paling penting, yaitu sinapsis. Sinapsis berfungsi sebagai penghubung antar neuron. Sinapsis memungkinkan transmisi dan pemrosesan informasi yang kompleks di seluruh otak dan sistem saraf. Di otak manusia ada sekitar 100 triliun sinapsis. Inilah jaringan komunikasi yang memungkinkan kita berpikir, merasakan, dan bergerak. Nah, itu dia seluruh bagian dari sistem saraf. Nah, kita udah sampai di ujung video nih. Aku ucapkan terima kasih ya karena sudah nonton sampai akhir. Sampai jumpa dan selamat belajar.